Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, saudara yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu melalui media online. Mudah-mudahan pertemuan kita secara online ini selalu dinaungi rahmat, barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia, mari pertemuan pada kesempatan yang berbahagia ini kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah dan doa sebelum kita belajar atau bertaklim. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia dan dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi terkait tentang akhlak akhlak dari umat Islam atau akhlak dari kita semua kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, itu diharapkan mempunyai akhlak yang baik ya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak kepada Rasulullah Muhammad SAW itu maksudnya adalah bagaimana ya kita sebagai umatnya bersikap, berpandangan ya terhadap Nabi Muhammad SAW dalam kedudukan beliau sebagai utusan Allah atau sebagai Rasulullah. Secara garis besar, ya kalau kita perhatikan ada 3 sikap manusia, ya atau ada 3 pandangan manusia terhadap Nabi Muhammad SAW dalam kedudukannya sebagai utusan atau Rasulnya Allah. Nah, apa tiga sikap manusia tersebut? Yang pertama yaitu ada di antara manusia ini ya yang beriman. Jadi beriman. Apa yang dimaksud dengan beriman di sini? Yaitu membenarkan, ya, mempercayai kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi atau rasul utusan Allah. Jadi dia beriman, dia mempercayai dan membenarkan bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar seorang utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, ada juga di antara manusia ini yang meragukan, ya. Jadi dia meragukan akan kebenaran kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul utusan Allah. Jadi dia ragu-ragu antara percaya dan tidak, apa iya ya Muhammad itu utusannya Allah, rasulnya Allah, seorang nabi,
yang diutus, ataukah jangan-jangan itu hanya itu hanya bualan belaka. Nah, jadi ada keraguan di dalam diri orang yang kedua ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada orang yang mengingkari, ya, mendustakan atau mengkufuri, ya, tidak percaya, tidak yakin bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi dan Rasul Allah. Jadi dia tidak percaya, dia ingkar, menolak, ya. Jadi menolak pernyataan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan atau Rasul yang diutus oleh Tuhan, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita tidak akan membicarakan kelompok pandangan yang kedua ataupun pandangan yang ketiga. Ya, tapi kita akan berbicara tentang pandangan yang pertama, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa, ya, manusia atau umat Islam ini beriman, ya, yakin, membenarkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi dan Rasul Allah. Nah, keimanan dan keyakinan dengan membenarkan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan Rasul Allah ini kemudian oleh umat Islam diikrarkan, ya, diikrarkan, dinyatakan, ya, dalam satu ikrar, satu statement, satu pernyataan dalam bentuk ucapan syahadat Rasul yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi orang Muslim, orang yang beriman itu menyatakan bahwa dan saya bersaksi, saya menjadi saksi bahwa, ya, Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya Allah. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan Rasulnya. Nah, inilah ikrar, statement yang diucapkan oleh seorang mukmin yang yakin, percaya, dan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara, hadirin wal hadirat yang berbahagia, setelah seorang mukmin itu berikrar dengan mengucapkan kalimat syahadat Rasul tadi, maka ada satu konsekuensi yang dituntut, yaitu agar mereka, umat Islam ini, orang yang beriman ini, tidak hanya sekedar mengucapkan di lisan saja, tapi harus dibuktikan, ya, dalam bentuk pandangan atau akhlak yang baik, ya, akhlakul karimah seorang mukmin terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila kita pahami dari ini bahwa pilar utama akhlakul karimah terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah beriman. Pilar utamanya tadi beriman atau meyakini serta membenarkan. Jadi mengitikati, iktikad, dan juga mentasdiki. Jadi meyakini dan membenarkan kedudukan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul utusan Allah. Ini adalah pilar utamanya karena tadi dia adalah orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taghabun, ya, surat yang ke-64 ayat yang ke-8. Allah berfirman, fa'aminu billahi wa rasulihi walinuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Fa'aminu billahi wa rasulihi.
Jadi berimanlah kalian, percayalah, ya, benarkanlah ya Allah dan juga Rasul-Nya. Walinuril ladzi anzalna, dan juga kepada cahaya yaitu Al-Qur'an yang telah kami Allah turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah zat yang maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia, tanpa landasan keimanan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan rasul, maka akhlak-akhlakul karimah kepadanya tidak mungkin muncul pada diri seseorang. Kenapa? Karena tidak percaya. Ya, kalau tidak percaya mana mungkin ya muncul akhlakul karimah, akhlak yang baik terhadap Nabi Muhammad. Oleh karena itu akhlakul karimah ini hanya akan muncul pada diri seorang yang beriman akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Sehingga bisa kita katakan tadi dengan keimanan tersebut ya selanjutnya akan memunculkan adanya konsekuensi yaitu berakhlakul karimah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lantas apa saja bentuk akhlakul karimah terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Yang pertama, yaitu mencintainya. Sebagai konsekuensi, yang pertama sesudah seorang Muslim beriman, yakin, membenarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan utusan Allah, Rasulnya Allah, adalah mencintainya. Bahkan saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, cintanya seorang Muslim, seorang mukmin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus melebihi cintanya terhadap apapun selain cinta kepada Allah. Cinta atau disebut juga dengan istilah mahabbah yang paling utama bagi seorang mukmin, bagi orang yang beriman adalah mencintai Allah. Pada pembahasan tentang akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala kemarin sudah kita sampaikan salah satu dari pilar ya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mahabbah ilallah atau mahabbatullah, yaitu cinta kepada Allah. Dan cintanya orang yang beriman kepada Allah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat kuat, sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu cinta yang paling tinggi bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia, sesudah mencintai Allah, maka cinta yang utama bagi orang yang beriman, bagi orang yang membenarkan akan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW adalah mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan ya kepada kita semua di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Ya Allah menyatakan kul in kana abaukum wa abnaukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratan tahsauna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
Allah mengingatkan kepada kita semua agar cinta kita jangan sampai ya salah porsi. Ya. Kul ingkana abaukum, kata Allah, jika ya, nenek-nenek moyangmu, orang-orang tuamu, bapak-bapakmu, ibu-ibumu, ya abnaukum, ya dan juga anak-anakmu, cucu-cucumu, keturunanmu, wa ikhwanukum dan saudara-saudaramu, wa azwajukum dan juga istri-istri kamu, wa ashiratukum dan kaum kerabat kamu, kaum keluarga kamu, wa amwalun iftaraftumuha dan bahkan harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratan taksaunaha kasadaha dan juga perdagangan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, bahkan wa masakina tardaunaha dan tempat-tempat tinggal rumah-rumah yang kalian sukai, itu ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi, dibandingkan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, juga lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah. Maka Allah memberikan ancaman, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia, ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua agar ya porsi cinta kita hendaknya kita dudukkan pada porsinya. Bahwa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada jihad fisabilillah tidak boleh kalah dengan cinta terhadap hal-hal yang bersifat duniawiyah. Apakah yang bersifat duniawiyah itu terkait tentang nasab, keturunan, keluarga, ataupun juga yang terkait tentang harta, kekayaan yang ada di dunia ini. Mengapa? Sebab semua yang ada di dunia ini, mulai dari kerabat, keluarga, nasab, ataupun harta, kekayaan, semuanya sifatnya hanyalah sementara. Sifatnya hanya relatif. Tidak akan kita bawa sampai ke akhirat. Tapi cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW serta cinta kepada jihad fisabilillah akan kita bawa sampai ke akhirat kelak. Tentu ini harus lebih kita kedepankan. Maka sekali lagi, akhlak seorang Muslim yang beriman kepada Rasulullah SAW itu adalah mencintai beliau. Ayat di atas juga dipertegas oleh riwayat yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu an. Ia berkata, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahidun biyadi Umar bin Khattab. Faqala Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an wallahi anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Ini adalah dialog antara Umar bin Khattab yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Hisham, di mana Umar sedang berdialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, ya Umar menyatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Umar mengatakan bahwa ia
ya sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar, ya Rasulullah, sungguh engkau sangatlah kucintai melebihi apapun, ya selain mencintai diriku. Jadi cintanya Umar kepada Rasulullah itu masih kalah dibandingkan dengan cintanya Umar terhadap dirinya sendiri. Nah, maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, tidak Umar, demi yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Ya, kamu tidak dikatakan sebagai orang yang beriman hingga ya aku sangat engkau cintai melebihi dari cintamu terhadap dirimu sendiri. Maka Umar kemudian berkata kepada Rasulullah, ya sungguh ya sekaranglah saatnya demi Allah ya Rasulullah, engkau aku cintai melebihi dari diriku sendiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada Umar, sekarang engkau benar-benar telah menjadi orang yang beriman, wahai Umar. Nah, saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia, betapa cinta terhadap Rasulullah itu sangat tinggi kedudukannya. Bahkan ya sampai mengalahkan cintanya terhadap dirinya sendiri. Cinta terhadap Rasulullah juga dipertegas oleh pernyataan Rasulullah. Di kesempatan yang lain, dalam satu riwayat, beliau mengatakan, Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa waladihi. Rasulullah menyatakan bahwa demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih ia cintai dari orang tuanya ataupun juga dari anak-anaknya. Jadi, saudara hadirin wal hadirat, betapa tingginya sekali lagi nilai kecintaan seorang mukmin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga cintanya terhadap Rasulullah harus mengalahkan terhadap cintanya terhadap dirinya sendiri, mengalahkan cintanya terhadap orang tuanya, mengalahkan cintanya terhadap anak-anaknya, dan bahkan mengalahkan cintanya terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dari situlah saudara hadirin wal hadirat, yang cinta terhadap Rasulullah, beriman terhadap Rasulullah menjadi landasan yang akan memunculkan konsekuensi-konsekuensi akhlakul karimah berikutnya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian akhlak yang ketiga, sesudah tadi beriman, kemudian mencintainya, maka akhlak yang ketiga terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memuliakannya. Memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya adalah memuliakan kedudukan beliau sebagai seorang nabi dan rasul Allah. Tidak lebih dari itu. Umat Islam hendaknya tidak terjebak pada pengkultusan pada diri Rasulullah SAW, sehingga beliau harus dimuliakan, tapi pada batas-batas tertentu. Sehingga jangan sampai kita mengkultuskan, terlalu memuliakannya, seperti dahulu orang-orang Nasrani, ahli kitab itu memuliakan Nabi Isa alaihi salam, sampai-sampai kedudukan Nabi Isa alaihi salam disandingkan, ya disamakan dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dijadikan sebagai Tuhan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang berkenan ya jika beliau terlalu dimuliakan secara berlebih-lebihan, dikultuskan.
Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dimuliakan, disanjung, dipuji sedemikian rupa oleh satu kaum yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW dalam satu kunjungan ke satu kaum tersebut. Atas pemuliaan dari kaum itu, Rasulullah SAW kemudian menegur kaum tersebut yang terlalu berlebihan di dalam menyambut dan memuliakan beliau. Dalam satu cerita, dalam satu riwayat yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki dari satu kaum yang menyapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan panggilan ya Sayyidana wa bna Sayyidana wa ya khairona wa bna khairina. Maka ketika Nabi SAW dipanggil dengan sambutan-sambutan yang berlebihan itu, maka Rasulullah kemudian mengingatkan, ya ayyuhan nas, kata Rasulullah, wahai yang manusia, wahai orang-orang yang tadi melakukan sanjungan dan pujian kepada Rasulullah tadi. Kulu biqaulikum. Ya, Rasulullah mengingatkan agar hendaknya kalian mengatakan panggilan-panggilan, menyebut dengan panggilan-panggilan yang sewajarnya saja. Kulu biqaulikum. Panggillah dengan panggilan yang wajar saja. Wala yastahwiyannakum, dan jangan kalian terperdaya syaiton oleh syaiton. Nah, Rasulullah sudah mengatakan, Ana Muhammad bin Abdullah. Saya ini adalah Muhammad bin Abdullah. Ya, wa Rasulillah. Ya, wa Rasulullah, dan saya adalah Rasulnya Allah. Wallahi, demi Allah, ma uhibbu an tarfa'uni fauqa ma rafa'ani Allah azza wa jalla. Rasulullah mengatakan, demi Allah, saya tidak suka kalian memanggilku dengan panggilan yang berlebih-lebihan, meninggikanku dengan melebihi dari yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan, yaitu dengan menyebutku sebagai Muhammad Rasulullah. Jadi Rasulullah punya prinsip, beliau tidak mau dikultuskan, tidak mau dimuliakan berlebih-lebihan. Tadi itu agar jangan sampai Rasulullah itu kemudian nanti didudukkan sebagai Tuhan. Nah, ini peringatan bagi kita semua. Di riwayat lain juga dijelaskan sebagai berikut. Ya, Ibnu Abbas juga menceritakan bahwa dia mendengar Umar radhiyallahu an berkata di atas mimbar. Nah, apa kata sahabat Umar bin Khattab yang berkhutbah itu? Umar mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tudruni kama atror an-nasara ibna Maryam fa innama ana Abdullahi wa rasuluh. Umar menyatakan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, jangan kalian melampaui batas dalam memujiku sampai kalian mengkultuskanku, sebagaimana orang-orang Nasrani dahulu mengkultuskan Isa bin Maryam. Nah, ini kalimat yang terakhir ini yang menarik. Fa innama ana abduhu, kata Rasul. Sesungguhnya aku ini hanyalah hambanya, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Fakulu Abdullahi. Maka itu katakanlah, ya Abdullah wa rasuluhu. Aku ini adalah hambanya Allah dan utusannya. Jadi Rasulullah lebih senang dipanggil dengan panggilan ini. Ya, terlepas dari orang yang suka menambahi panggilan tadi, ada kata Sayyidina Muhammad, ya, ditambahi dengan kalimat Sayyidina. Padahal tadi di depan tadi Rasulullah tidak suka dipanggil dengan ya Sayyidina, ya Sayyidina, tidak suka. Tapi kita kadang masa kita manggil Rasulullah dengan jangkar kan ini. Padahal Rasulullah ya orang Arab begitu ya, beda dengan orang kita. Kadang orang
Orang Indonesia ini apalagi orang Jawa itu kan kalau manggil dengan panggilan namanya itu kan kayaknya jangkar, itu kan kurang apa ya, kurang menghormati gitu ya. Makanya dipakailah Sayyidina itu. Padahal Rasulullah nggak suka dipanggil dengan tambahan Sayyidina itu. Jadi saudara, meskipun Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling mulia di dunia ini, tapi umat Islam hendaknya tidak berlebih-lebihan di dalam memuliakannya. Termasuk dalam hal ini adalah memanggil dengan kata-kata Sayyidina, agar tidak terjadi pengkultusan terhadap beliau, sehingga justru menjerumuskan kepada kemusyrikan. Terlepas dari tadi ya unggah-ungguhnya orang Jawa, orang Indonesia itu kalau memanggil dengan sebutan nama saja itu kan katanya jangkar atau enggak sopan ya. Tapi kalau bagi orang Arab itu biasa itu ya, dipanggil dengan namanya seperti itu. Nah mungkin rasa saja itu. Baik saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian yang keempat ya. Jadi akhlak kepada Rasulullah yang keempat yaitu bersolawat dan bersalam untuknya. Bersalawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang diperintahkan oleh Allah, seperti yang disebut di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Allah berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, kalian semua juga bersolawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kemudian di dalam riwayat dipertegas oleh Rasulullah SAW dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-bahilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Rasulullah menyatakan bahwa orang yang bakhil itu adalah orang yang apabila namaku disebut di hadapannya, kemudian ia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Nah, jadi kita kan kadang sering ya mendengar nama Nabi Muhammad itu disebut, tapi kita diam saja. Kita tidak bersolawat untuk beliau. Nah, beliau mengatakan orang yang demikian itu adalah orang yang bakhil. Ya, bakhil itu pelit, bakhil itu kikir. Makanya kalau disebut nama Rasulullah Muhammad SAW, kita hendaknya menjawab, mengucapkan sholawat untuk beliau. Allahumma sholli ala Muhammad atau shollu alaihi. Nah, keutamaan bersalawat untuk Nabi Muhammad juga diceritakan dari sahabat Abi Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, Man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat untukku satu kali kalimat solawat, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Ya, jadi balasan bagi orang yang bersolawat untuk Rasulullah itu, Allah akan bersolawat untuknya. Ya, kalau Allah sudah bersolawat untuknya itu kan artinya Allah memberikan rahmat, Allah memberikan keberkahan. Nah, kedudukan bersolawat untuk Rasulullah SAW diceritakan juga di dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, ya, di mana beliau berkata, sesungguhnya doa akan terhenti di antara bumi dan langit. Ia tidak akan naik sehingga kamu bersolawat untuk nabimu Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar doa yang kita lantunkan, doa yang kita panjatkan itu sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka harus
didampingi dengan ucapan sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai doa kita itu menggantung antara langit dan bumi, tidak sampai-sampai karena kita tidak mengucapkan sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudara, hadirin wal hadirat yang berbahagia, saya perlu menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sholawat biar kita tidak salah persepsi tentang sholawat itu. Bersolawat untuk Nabi Muhammad ini ya yang pertama yang saya sampaikan, bersolawat untuk Nabi Muhammad, bukan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bersolawat itu ya kepada Allah. Makanya kan kalimatnya kan Allahumma, ya itu kepada Allah. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Ya, jadi bersolawat untuk Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bersolawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad. Nah, kita sering mendengar orang mengatakan ya solawat kepada Nabi Muhammad. Mari kita sampaikan solawat kepada Nabi Muhammad. Itu nggak benar. Yang pas itu adalah bersolawat untuk Nabi Muhammad. Mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam berakhlak kepada Rasulullah SAW. Lantas apa yang dimaksud dengan solawat itu? Nah, ini biar kita tahu solawat tadi kenapa kok untuk, kok tidak kepada. Karena secara bahasa kata solawat itu berasal dari kata sola dan juga berasal dari kata solia yang seakar dengan kata solat. Arti dasar dari kata sola ataupun solia itu adalah doa atau memohon. Maka kalau kita berdoa kan kita tidak berdoa kepada Nabi Muhammad. Kita berdoa kan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kan tidak memohon kepada Nabi Muhammad. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya tadi saya sampaikan bersolawat untuk Nabi Muhammad, doa untuk Nabi Muhammad, memohon kepada Allah untuk Nabi Muhammad, kan gitu. Yang kedua istighfar, permohonan ampun. Ya, jadi kata sholat itu juga artinya istighfar. Juga berarti sholat itu mengundang, memanggil, menyeru. Juga mengagungkan atau memuji. Dari arti kata dasar tersebut di atas, sholawat lebih banyak dipahami sebagai kalimat doa. Atau juga yang terakhir, yaitu kalimat ungkapan pujian atau sanjungan. Nah, mungkin yang tadi sholawat kepada Nabi Muhammad itu lebih memahami sholawat dalam makna ungkapan pujian. Nah, ini biasanya. Bagaimana nanti kita jelaskan. Kata sholawat dalam arti doa masuk kategori ibadah yang sifatnya masyru', ibadah yang mahdho, ibadah yang diperintahkan dan sudah ditentukan kaifiyah, redaksi kalimatnya oleh Allah dan Rasul-Nya. Redaksi kalimat sholawat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya itu kemudian disebut sebagai sholawat yang matsurah, sholawat yang masyru'. Nah, kalimat sholawat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah ini bunyinya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sering kita baca ketika kita sholat, ketika kita berdoa. Inilah kalimat sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang artinya Allahumma sholli. Ya Allah limpahkanlah rahmat ala Muhammad. Ya, kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad dan kepada keluarga. Jadi kalau kita minta rahmat untuk Nabi Muhammad itu ya mintanya kepada Allah tadi. Maka disebut sini Allahumma. Jadi makanya sholawat itu kita minta kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Selain redaksi bacaan sholawat tersebut, masih ada beberapa redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah. Meskipun demikian, intinya adalah ketika bersholawat untuk Nabi Muhammad, hendaknya juga menyertakan keluarganya. Rasulullah mengingatkan agar dalam bersholawat
Ya, untuk beliau tidak pelit, yaitu hanya untuk diri Nabi saja. Sholawat yang seperti itu disebut oleh Rasulullah dengan nama sholawat patro, yaitu sholawat yang tidak menyertakan keluarga Nabi Muhammad. Sehingga di dalam satu riwayat Rasulullah mengingatkan, la tasilu alayya sholatal patro. Jangan kalian bersolawat untukku dengan solawat patro, yaitu solawat yang buntung, solawat yang tanggung, solawat yang terputus. Kemudian para sahabat bertanya, ya, Ola takuluna Allahumma sholli ala Muhammadin wa tamsukuna bal qulu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi setelah para sahabat bertanya apa sholawat patro itu ya Rasul, Nabi kemudian menjawab yaitu kalian mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad titik. Ya Allah berikanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Nah, supaya tidak patro maka ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah ini yang disebut dengan bersolawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kata sholawat juga bisa berarti tadi pujian atau sanjungan. Sebagai satu sanjungan, ya sebagai satu pujian, sholawat dalam arti ini tidak termasuk dalam kategori ibadah. Rasulullah SAW justru berpesan agar umatnya tidak berlebih-lebihan di dalam memuji dan menyanjungnya, agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan. Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dahulu memuji, mengkultuskan Nabi dan Rasulnya. Sehingga Rasulullah tidak pernah membuat redaksi kalimat sholawat dalam arti pujian dan sanjungan. Lantas, jika Rasulullah tidak pernah membuat redaksi kalimat sholawat dalam arti pujian dan sanjungan, siapa yang membuat dan merumuskannya? Redaksi tersebut. Nah, saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia, ternyata yang merumuskan redaksi solawat-solawat yang bermakna pujian sanjungan itu adalah kalangan ahli syair, kalangan sastrawan Arab. Itu sebagai apa ya? Bagi mereka ya memuji Rasulullah itu bukti kecintaan. Jadi sebagai bukti rasa cintanya terhadap Rasulullah. Sehingga mereka kemudian membuat syair-syair pujian, syair-syair apa ya sanjungan kepada Rasulullah yang kemudian disebut dengan syair solawatan. Misal ada syair solawat naria, ada syair solawat dibaiyah, ada syair solawat badar, ada juga syair solawat berjanji. Bahkan yang kemarin-kemarin ngetren di Indonesia itu ada solawat yang dibuat oleh Habib Syekh. Yang terakhir kemarin ada solawat yang dilantunkan oleh Nisa Sabian. Itu adalah syair-syair solawat dalam arti pujian kepada Rasulullah. Jadi ketika mendendangkan syair-syair seperti itu ya sama dengan mendendangkan apa lagu-lagu apa itu yang dinyanyikan itu. Wong itu bentuknya syair. Cuma syair itu adalah memuji Rasulullah. Nah, karena syair-syair ini hanya sebenarnya adalah syair biasa dan tidak termasuk dalam kategori ibadah, ya tentu syair-syair ini tidak mempunyai nilai keistimewaan sebenarnya. Tapi sayang di antara masyarakat kita itu ada yang meletakkan misalkan sholawat naria, sholawat berjanji itu seakan-akan merupakan sholawat yang mengandung nilai ibadah sehingga kadang kalau sudah melantunkan sholawat-sholawat itu merasa sudah melakukan ibadah yang sangat tinggi. Padahal bukan. Ya sama kayak dulu ada Opi menyanyikan lagu sholawat, Bimbo menyanyikan lagu sholawat.
Ya, Nisa Sabian menyanyikan lagu sholawat sama, jadi tidak ada nilai keistimewaan sebenarnya. Dikarenakan yang merumuskan adalah kalangan ahli syair, maka sholawat dalam arti sanjungan dan pujian kepada Rasulullah ini ya tak ubahnya seperti kalimat-kalimat dalam syair dan lagu dari itu ya. Hanya saja temanya adalah pujian kepada Rasulullah. Dengan demikian, dalam sholawat sebagai syair pujian terhadap Rasulullah bukanlah ibadah yang masyru', sehingga tidak ada keutamaan di dalam. Lantas bagaimana hukumnya? Ya melantunkan syair solawatan tersebut, ya hukumnya sih boleh saja, ya tidak wajib, tidak sunnah dan juga tidak haram. Ya silakan aja ya. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa tatkala seseorang melantunkan syair-syair solawat, pujian yang sifatnya ghairu masyru' itu, ya tidak ada terkandung nilai ibadah di dalamnya. Bahkan pelantunan itu tidak ubahnya seorang biduan yang penyair yang sedang melantunkan satu lagu atau syair, hanya saja isi syairnya terkait dengan Rasulullah. Saudara hadirin dan hadirat yang berbahagia, tidak ada keutamaan di dalam pelantunan syair-syair sholawat yang ghairu masyru' itu. Apalagi sampai dikatakan bahwa sholawat itu dapat membebaskan dirinya dari belenggu setan ataupun gangguan jin dan sebagainya. Itu tidak ada. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ke berapa? 5 ya. Yang kelima dari akhlakul karimah seorang mukmin, seorang muslim terhadap Rasulullah adalah mengikuti atau mentaati sunnah-sunnahnya. Kecintaan kepada Rasulullah SAW juga membawa konsekuensi untuk mentaati dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di sini maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan amaliyah keseharian beliau dalam kehidupan sehari-harinya. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-32, Allah menyatakan kul atiullaha war rasula fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafir. Katakan, wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kalian berpaling, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Nah, taat kepada Rasulullah SAW artinya adalah beritibak kepadanya. Bertaslim, menyerahkan keputusan kepadanya. Tidak menyelisihinya, tidak membangkang terhadapnya, dan menjadikan Rasulullah sebagai penentu keputusan, sebagai hakim di dalam memutuskan suatu perkara. Nah, inilah yang dimaksud dengan beritibak atau mengikuti, mentaati sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beritibak kepada Rasulullah SAW seringkali dikaitkan dengan persoalan ibadah yang sifatnya mahdo. Dengan demikian, dalam beribadah mahdo, sikap seorang muslim adalah itibak atau mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muslim tidak boleh membuat aturan main sendiri, baik dalam bentuk pengurangan, penambahan, ataupun memodifikasi dalam kaitannya dengan tata cara ibadah mahdo. Atau juga tidak boleh mengikuti aturan main yang dibuat-buat oleh orang-orang sehebat apapun ya orang tersebut ilmunya. Jika aturan itu menyelisihi aturan dari Rasulullah Muhammad SAW, maka harus ditolak. Masih banyak di kalangan umat Islam ini yang dalam melakukan amal-amal ibadah mahdo justru tidak mengikuti aturan Rasulullah karena lebih memilih mengikuti aturan manusia lain, mengikuti aturannya kiai, mengikuti aturannya ulama, mengikuti aturannya ustadz, padahal tidak ada sandaran dari Rasulullah. Itu ya kita agar tidak terjerumus dalam
keingkaran terhadap sunnah-sunnahnya Rasulullah, maka di dalam melakukan ibadah mahdo khususnya harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 Allah menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa saja yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka ambillah dia, terimalah dia, kerjakan dia, ikuti dia. Fahuduhu, ambil, ikuti. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman. Nah, saudara-saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia, dengan ayat tersebut, maka sebagai seorang muslim, kewajiban kita adalah mentaati dan menjalankan ketentuan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan sabda beliau di bawah ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan, satu perbuatan, satu ibadah yang tidak kami Rasulullah perintahkan, maka ibadah itu menjadi tertolak. Ibadah itu tidak sah karena Rasulullah tidak memerintahkan, Rasulullah tidak memberikan contoh, kok kita kemudian mengerjakan. Nah, ini banyak di masyarakat kita yang masih melakukan hal-hal yang seperti itu. Mengapa seorang muslim harus selalu beritibak kepada Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang maksum. Apa maksudnya? Yaitu manusia yang terbebas dari salah dan dosa. Artinya, segala tindak tanduk Rasulullah selalu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sampai terjerumus dalam kesalahan. Jika beliau sampai melakukan sebuah kekeliruan, maka saat itu juga Allah akan menegur, Allah akan mengingatkannya. Hal ini tentu berbeda dengan manusia biasa yang terkadang banyak dan sering melakukan kesalahan-kesalahan. Selain itu, apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah itu pada dasarnya adalah wahyu atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat, Allah menegaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu, apa yang beliau sampaikan itu tidak lain adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah-sunnahnya Rasulullah itu pada dasarnya adalah penjabaran dari wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keenam, akhlak kepada Rasulullah SAW, yaitu meneladani atau menjadikan sebagai prototipe, ya, menjadikan sebagai uswah akhlak beliau. Selain mentaatinya, rasa cinta terhadap Rasulullah SAW juga menuntut konsekuensi meneladani atau mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus diteladani dari Rasulullah SAW itu? Yang harus diteladani adalah akhlak beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah. Beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira.
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan orang yang mengharap kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Maka kita sebagai umatnya hendaknya bisa untuk menoladani kehidupan Rasulullah. Rasulullah SAW pada dasarnya adalah manusia biasa, seperti kebanyakan manusia yang lain. Hanya saja Rasulullah SAW dipilih oleh Allah menjadi utusannya. Nah, oleh karena Allah telah menjadikan Rasulullah itu sebagai utusannya, maka diberilah Rasulullah itu oleh Allah sebuah risalah wahyu, yaitu agama Islam dan Al-Quranul Karim. Sebagai Rasul Allah, maka Nabi Muhammad diberi watak dan karakter khusus. Meskipun watak ataupun karakter itu khusus diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, tapi hal itu dapat dicontoh dan ditiru oleh umatnya. Di antara watak atau karakter dasar dari Rasulullah yang bisa dicontoh oleh umatnya adalah watak asyidku, yaitu jujur, selalu berkata benar. Rasulullah itu asyidku, punya watak karakter yang orang yang jujur, selalu berkata benar, tidak pernah berbohong. Maka mahasiswa, umat Islam, remaja, pemuda, pemudi, orang tua, semuanya harus menauladani watak karakter sidku Rasulullah ini. Yang kedua, yaitu al-amanah, dapat dipercaya. Rasulullah selalu menjaga dan menunaikan amanah, tugas yang diberikan kepadanya. Dia tidak mungkin dan tidak pernah berkhianat. Bahkan sejak kecil sudah dijuluki, dikenal sebagai orang yang amanah, sehingga beliau kemudian diberi julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Watak karakter berikutnya yang perlu menjadi perhatian kita dari Rasulullah adalah at-tabligh, yaitu selalu menyampaikan. Kalau kita sekarang bisa kita maknai sebagai bentuk transparansi. Rasulullah selalu menyampaikan apa saja yang diterimanya dari Allah. Tidak ada dari ayat-ayat Al-Quran yang disembunyikan hanya untuk beliau. Semuanya disampaikan. Artinya semuanya ya secara transparan oleh Rasulullah disampaikan kepada umatnya. Maka kita pun juga harus bersikap transparan. Tidak boleh ada yang disembunyi-sembunyikan ya dalam konteks apapun. Yang terakhir yaitu al-fatona, cerdas. Rasulullah itu adalah manusia yang diberi oleh Allah potensi tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Pikiran beliau itu jernih, penuh kearifan, penuh kebijaksanaan. Akalnya cerdas, otaknya cerdas, daya kekuatan hafalannya sangat kuat. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu dengan cepat dan mudah menerima pelajaran dari malaikat Jibril. Karena sifat fatonahnya, hatinya jernih, akalnya cerdas. Sifat dan watak dari Rasulullah SAW meskipun sangat sulit dapat dicontoh atau ditoladani oleh umatnya. Selain sifat dasar tersebut, ada juga banyak watak dan karakter diri Rasulullah yang juga dapat ditoladani umatnya. Di antaranya adalah sikap ketabahan dan kesabaran, sikap kedermawanan, sikap ketawaduan, kerendahan hati, sikap pemaaf. Rasulullah itu orang yang sangat pemaaf. Sikap keramahan dan kasih sayangnya yang sangat tinggi pada siapapun. Sikap kepeduliannya terhadap orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Sikap keteguhan hatinya, keistiqomahan di dalam berdakwah, di dalam menegakkan agama Allah. Meskipun rintangan dihadapinya sangat besar. Sikap kesederhanaannya di dalam hidup,
Rasulullah bukan orang yang miskin. Rasulullah itu orang yang sangat kaya. Tapi kekayaannya tidak menyebabkan beliau hidup bermewah-mewah. Hidupnya sangat-sangat sederhana. Nah, hadirin wal hadirat yang berbahagia, itulah ya sifat-sifat dari Rasulullah SAW yang bisa kita ikuti dalam peri kehidupan sehari-hari. Kemudian akhlak kita terhadap Rasulullah yang akhir, yaitu memuliakan keluarga serta sahabat-sahabatnya. Hendaknya kita semua sebagai umatnya Rasulullah juga memuliakan keluarganya, para istrinya, anak-anaknya, cucu-cucu keturunannya, dan juga sahabat-sahabat beliau yang selalu mendampingi beliau di dalam mendakwahkan Islam baik di kota Mekah maupun kota Madinah. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, itulah akhlak yang harus muncul pada diri seorang muslim yang telah beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan akhlak-akhlak terhadap Rasulullah itu sebagai bagian dari kehidupan dan kepribadian kita. Saya kira ini materi terkait tentang akhlak seorang mukmin terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri, kita tutup perbincangan pada kesempatan ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.